para mahasiswa yang hadir sudah saat ini sudah online di Zoom sudah ada sekitar 73, sudah ada 73 orang. Baik, em, terima kasih atas kehadirannya semua pada. Boleh digeser ke sini sedikit ya? Jangan ngumpul semua di sini. Kalau pesawat nanti berat sebelah goyang. Jadi boleh digeser ke sebelah sini sedikit. Jangan semuanya ngumpul di sini. Nanti kan yang hadir baru hadir akan ngegeser ke sini. Jadi kalian boleh sebagian geser ke sini dulu. Baik, kita akan mulai hari ini. Hari ini di hari yang berbahagia ini kita telah kehadiran tamu kita, Bapak Chandra Nugraha, Dokter Engineering. Kita akan mendengarkan bersama-sama terkait dengan materi pengelolaan lingkungan pertambangan. Jadi sebelum kita mulai mungkin saya akan sedikit membaca. Mas Erdi boleh di-share materinya saja ya langsung. Saya akan membacakan sedikit ringkasan dari CV-nya atau pengalaman atau biografi biodatanya Pak Chandra ini. Jadi kalau saya baca satu-satu ini cukup banyak Pak Chandra, punten jadi jadi saya akan meringkas saja. Pak Chandra ini lulusan S1 Teknik Lingkungan ITB pada tahun 99, kemudian S2 S3-nya di Jepang ya. Pak Chandra terakhir di Kyushu University di Earth Resources Engineering Department. Kemudian beliau pernah aktif juga di Kaltim Primakol pada tahun 2000 sampai 2012, kemudian di Agincourt Resources, jabatan terakhirnya manajer Environmental Department. Dari sini saya bisa menyimpulkan sebenarnya Pak Chandra ini bukan hanya sekedar em, praktisi, tetapi juga Pak Chandra pernah mengajar di teknik lingkungan baik di ITB maupun di ITENAS. Jadi selain itu Pak Chandra juga aktif di Ketua Harian Forum Komunikasi Pengelolaan Lingkungan Pertambangan, tim ahli PLN, tim ahli SDM, konseptor RSKKNI, tim ahli Jabar Juara, dan lain-lain dan lain-lain. Karena banyak sekali pengalamannya Pak Chandra yang mungkin nanti kalau saya baca, sebenarnya Pak Chandra memberikan CV-nya kepada saya. Cuma kalau saya bacakan satu persatu, sesinya Pak Chandra habis bacain CV. Baik, mungkin tidak akan berlama-lama Pak Chandra. Jadi begini, kita akan nanti setelah Pak Chandra ini menyampaikan materinya, kita akan berdiskusi. Jadi kita akan membuka sesi pertanyaan setelah Pak Chandra menyampaikan materi. Setelah itu kita akan berdiskusi dari baik yang hadir online maupun hadir offline, dipersilakan untuk bertanya. Untuk mempersingkat waktu, kepada yang terhormat Bapak Chandra Nugraha, Dokter Engineering, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Diki untuk pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa semua yang offline di sini dan juga online, ada 70-an di sini. Selamat siang Pak Akil, juga saya lihat tadi ada di Zoom. Ada Pak Nurman yang menjembatani saya untuk hadir di sini. Selamat siang Pak Nurman. Juga teman-teman yang lain, mungkin nanti saya akan coba tidak akan menyapa sih, hanya sedikit survei mungkin ya. Yang pertama mungkin survei di kelas ini dulu. Siapa kira-kira yang minat untuk bekerja di pertambangan? Angkat tangan coba. Ya. Oke. Terima kasih. Yang di offline, online. Ini kelas karyawan ya kebanyakan. Kelas karyawan ada yang bekerja di pertambangan saat ini? Ada Yang Pak kelas Chandra. yang karyawan pertambangan mungkin bisa acungkan tangan. Boleh raise hand, silahkan. Raise hand. Oke, belum ada ya mungkin. Ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan juga untuk bergabung di pertambangan. Jadi tadi Pak Diki memberikan pengantar kalau saya awalnya memang berangkat dari
kerja ya. Dan kembali ke kampus ini itu sama dengan saya awal pertama kali masuk di pertambangan. Karena tempat kerja pertama saya adalah miliknya salah satu yang dulu awalnya milik Rio Tinto Australia, kemudian dibeli oleh grupnya Bakri. Ya, jadi ya mudah-mudahan menjadi peluang buat kalian karena grupnya Bakri itu punya banyak perusahaan tambang. Gitu. Jadi kalau buat saya ini teknik lingkungan Universitas Bakri ini strategis, Pak Diki. Ya, Pak Diki juga pasti kan udah kemana-mana ya. Gitu. Strategis kenapa? Karena punya semacam laboratorium lapangan yang bisa digunakan. Gitu. Beda dengan kampus yang lain ya. Atau misalnya yang mirip lah Universitas Pertamina gitu ya. Kan ada ya. Nah, mungkin teknik lingkungannya lebih banyak ke migas. Nah, mudah-mudahan nih tadi teman-teman yang angkat tangan punya peluang untuk masuk ke tambang. Udah pernah lihat kerja praktek atau kunjungan? Belum. Nanti minta sama Pak Nurman di sini ada ya sama Pak Diki memfasilitasi untuk kunjungan tambang grupnya Bakri. Ya. Nah, baik siang ini saya sebenarnya sampai jam berapa ya Pak Diki ya? 3:30 ya. Ya, kita coba optimalkan ya untuk perbanyak diskusi ya. Karena kalau bicara soal pengelolaan lingkungan tambang ini adalah silabus kuliah saya di ITB untuk pengelolaan lingkungan tambang. Jadi ada 16 minggu dipotong 2 minggu UTS UAS. Ya banyaklah intinya ya materinya. Jadi dalam waktu yang singkat ini saya coba rangkum lah kira-kira apa aja sih yang saya bicarakan nanti itu soal air, soal AMD, air asam tambang, soal udara, kebisingan, bagaimana mengelola batuan yang tidak ekonomis ya, termasuk batuan limbahnya, hidrokarbon manajemen dan handling limbah B3, biodiversity management and monitoring, ini juga salah satu topik khas yang ada di pertambangan. Ya. Mungkin anak teknik lingkungan nggak banyak belajar soal biodiversity karena core-nya itu ada di biologi, tapi itu salah satu hal yang sering dihadapi di pertambangan. Kemudian rehabilitasi dan penutupan tambang, proper dan juga standar internasional. Jadi saya coba rangkum, mudah-mudahan kuliah pengantar ini bisa lebih menggugah teman-teman di teknik lingkungan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ini melalui industri pertambangan. Kenapa saya bilang harus berpartisipasi? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia masih butuh barang tambang. Sekarang isu apa yang lagi rame tentang dunia, lingkungan dunia? Apa? Pencemaran udara, apa? Panas, climate change, krisis air, nikel. Ya. Kita berangkat dari climate change. Apa salah satu cara, upaya untuk mengatasinya? Climate change. Mengurangi emisi. Apalagi? Transisi energi. Ya, yang berasal awalnya dari apa? Batu bara ke yang lebih terbarukan. Oke. Ya, dari batu bara jadi energi yang terbarukan. Ya. Tadi emisi, apa yang harus dirubah? Penggunaan kendaraannya dirubah menjadi ramah lingkungan. Ya, kendaraan apa itu? Listrik. Ya, oke. Sekarang bicara soal listrik butuh apa? Nikel untuk ya. Jadi balik lagi ke bahan tambang ya, butuh nikel untuk membuat baterai listrik. Nah, itu kita baru bicara mobilnya. Sekarang sumber listriknya dari mana? Masih dari batu bara. Jadi sebenarnya masih butuh batu bara juga ya kendaraan listrik tuh. Salah satunya ya. Jadi sekarang sebenarnya kalau mau diintegrasikan keseluruhan ya, sumber listriknya juga diharapkan yang berasal dari yang terbarukan ya. Misalnya dari tenaga surya ya atau dari
angin dan sebagainya. Ya. Jadi kalau ujung-ujungnya sumber energi listriknya dari batu bara, ya memang adalah pengurangan dari sisi emisinya, ya dari kendaraan. Ya, ya jadi gitu. Kenapa saya sampaikan ya? Karena barang tambang ini memang sangat dekat dengan kita, ya teknologi pada sebagainya, dan ya harus kita akui juga bahwa tambang ini juga memberikan dampak pada lingkungan. Oleh karena itu, kenapa saya ajak teman-teman teknik lingkungan ini untuk berperan serta dalam pembangunan ini, karena kalau bukan anak TL yang mempelajari dasar-dasar pengelolaan lingkungan, ya siapa lagi? Gitu. Jadi saya pertama kali masuk KPC tahun 2020, saya anak teknik lingkungan pertama yang ada di Departemen Lingkungan. Yang sebelum-sebelumnya diisi oleh dari jurusan tambang. Nah itu juga yang kemudian melatar belakangi saya ketika selesai kerja di pertambangan, tahun 2019, saya bikin kuliah ini. Ya. Dan juga saya menyusun buku tentang pengelolaan lingkungan pertambangan. Berarti udah 4 tahun. Udah banyak yang kadaluarsa isinya karena sudah banyak aturan-aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lanjutkan. Oh ya, sebentar. Saya mau nunjukkan dulu ini kuliah saya ini, karena saya banyak teman-teman dari praktisi, saya setiap tahun mengundang sekitar 4 praktisi dari luar, Pak Diki. Jadi barangkali nanti kita bisa gabungkan, join kelas hibrid gitu, sebenarnya menarik. Ini Pak Suseno Kramadibrata, ada yang tahu? Belum tahu ya, Pak Diki udah ya? Beliau Vice Presiden Bumi Resources Mineral, salah satu anak perusahaannya dari grup Bakri juga. Kemudian saya panggil juga Pak Guntur dari Citra Palu, kemudian teman-teman dari perusahaan lain. Next. Oke. Nah, tadi sudah disinggung sedikit ya, isu dunia itu apa. Saya pengen mengajak sebenarnya melihat dulu, teman-teman semua ini melihat terlalu kecil ya ini ya. Tapi intinya ini adalah urutan ya dari risiko yang dihadapi oleh bisnis pertambangan dan logam. Ya. Nah, survei terakhir untuk tahun 2024, isu yang paling utama adalah ESG. Ada yang pernah dengar? Belum. ESG. Pak Diki udah kemarin ikut conference ya tentang ESG. Yang di offline, online mungkin yang kita bersuara ya. Yang offline, yang online boleh. Misalnya mau ini. Tadi ditanya oleh Pak Chandra, ada yang tahu ESG nggak? Kira-kira yang di online. Biasanya kalau kelas karyawan ini lebih banyak pengalaman kerjanya, mungkin ada yang bersinggungan dengan ESG ya. ESG itu Environmental, Social, and Governance ya, salah satu sistem tata kelola perusahaan ya, dengan melihat aspek sosial, environmental, lingkungan, sosial, dan tata kelolanya. Jadi ada tes. Oh gitu. Tes ya. Ada satu set standar lah, katakan demikian, yang menjadi rujukan perusahaan-perusahaan untuk menyusun ESG ini, gitu ya. Nah, menyusun bukan hanya sekedar menyusun, tapi juga memahami isinya. Dan bagian E-nya itu sangat teknik lingkungan sekali, ya. Jadi ini juga bisa menjadi peluang untuk teman-teman yang memang punya minat ya nanti di bidang ESG. Dan ini menjadi suatu hal yang penting karena ESG ini bicara soal kapital juga, nomor 2, pemodalan. Nah, bicara soal pertambangan itu bisnis yang padat modal. Modalnya besar lah intinya ya. Kita kan pengen menggali sesuatu yang ada di bawah tanah ya. Kita nggak bisa ngelihat gitu. Ada apa di bawah tanah secara langsung, kecuali kita melakukan pengeboran, eksplorasi. Dan belum tentu juga pas dapatnya. Bisa aja dapatnya bolong, kosong, zong gitu ya, nggak dapat apa-apa. Padahal
biayanya udah sangat tinggi dikeluarkan gitu. Nah, jadi kapital ini juga sangat penting dan jadi isu di ke depan, apalagi dengan kondisi perekonomian dunia yang juga banyak perang gitu ya, kemudian climate juga mempengaruhi kegagalan panen dan sebagainya. Ini mempengaruhi keberadaan modal. Yang ketiga adalah license to operate. Apa istilahnya license to operate itu kalau bahasa Indonesianya? Bahasa teknis lingkungannya apa? Ada yang tahu? License to operate, izin untuk beroperasi. Itu butuh apa? Kalau dari sisi lingkungan? AMDAL, ya. AMDAL dokumennya ya yang nanti bentuk ininya adalah persetujuan lingkungan bentuk formalnya ya. Dan itu salah satu hal yang juga menjadi penting ya. Yang keempat climate change, yang kelima digital and innovation. Nah, bagaimana caranya digitalisasi ini juga bisa ditangkap oleh para pelaku industri pertambangan isunya ya. Nah, ini secara global. Next, Kang. Nah, ini juga hal yang lain ya, hasil survei ya, climate tadi, extreme weather, biodiversity loss ya. Biodiversity loss juga sangat penting untuk menjadi perhatian, kemudian social cohesion dan seterusnya ya. Next. Nah, ada yang tahu SDGs? Tahu ada berapa? 17 ya. Apa aja pilarnya? Pilar SDGs atau pembagian environment, sosial, ya, ekonomi, ya, dan tata kelola ya kalau versinya Bappenas. Tapi intinya tiga pilar pembangunan berkelanjutan itu adalah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ya, atau ada juga nyebut people, planet, and profit, cuan, ekonomi. Ya. Nah itu harus seimbang. Nah ini satu penelitian ya survei yang dilakukan oleh dari UN juga ya bahwa kalau kita melihat pertambangan maka kita akan mendapatkan kondisi di mana tujuan pembangunan berkelanjutan itu bisa terganggu ya di sini secara langsung maupun tidak langsung ya terganggu namun juga bisa memberikan keuntungan jadi plus minus lah ya kalau yang enhancement ini yang di atas berarti dia nilainya positif ya bahwa pertambangan itu bisa memberikan dampak secara langsung kepada di sini misalnya penyediaan tenaga kerja ya infrastruktur dan sebagainya karena biasanya begitu tambang masuk maka jalan-jalan akses penyediaan air bersih listrik itu juga masuk gitu ya tapi di satu sisi yang perlu dimitigasi ya karena terkait dengan dampak lingkungannya ya di sini jelas ada kehidupan di darat dan juga tata kelola air. Ya. Kenapa kehidupan di darat terganggu oleh tambang? Karena apa? Ya, karena gede kecilnya nanti ya. Tapi yang jelas tambang itu pasti membuka lahan. Ya. Kecuali tambangnya bawah tanah. Nah, tambangnya bawah tanah itu dia tidak membuka lahan bagian atasnya. Ya. Jadi intinya di sana ya bahwa setiap kegiatan tambang pasti akan membuka lahan. Ketika lahan terbuka, ya, maka satu rantai ekosistem itu akan terputus. Ya, rantai ekosistem karena habitatnya nggak ada, tempatnya burung, tempatnya cacing, tempatnya apalagi satwa-satwa melata dan sebagainya akan hilang karena terbuka. Gitu. Ya, itulah yang kemudian menjadi aspek-aspek penting yang harus diantisipasi dalam kegiatan pertambangan. Lanjut, Kang. Oke, bagaimana kayanya Indonesia? Ya, salah satunya yang saya contohkan untuk batu bara masih punya
37.606 juta, berarti 37 miliar ton. Ya, ya dibanding dunia lain memang Indonesia masih nomor 1, 2, 3, 4, 5, masih nomor 6 lah. Ya, next. Dari sisi produksi Indonesia juara 1, ya, juara 1. Dan dia memegang rekor 7,5% dari total produksi dunia. Ya. Dan yang paling besarnya di sini dari Kaltim Primakol. Ya. Kantornya di sebelah, di gedung sebelah, Bakri Tower. Next. Ya. Nah, apa dampak pertambangan bagi hal yang lain? Tadi saya sampaikan ya, bahwa pertambangan juga merupakan salah satu penggerak ekonomi di Indonesia, ya tentunya menyerap tenaga kerja. Makanya tadi saya tanya siapa yang mau kerja di tambang, karena memang masih tetap diperlukan, gitu ya. Kemudian juga ada biaya yang diturunkan untuk masyarakat, ada biaya, ada pajak juga, ya, ada investasi dan sebagainya. Sehingga ini yang kemudian menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Ya. Jadi kalau tadi bicara lingkungan, tambang juga punya nilai dampak positifnya dari sisi ekonomi. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana menyeimbangkannya, ya. Bukan hanya cuan, tapi juga lingkungannya juga bisa terjaga. Ya. Next. Nah, yang lainnya juga, ya, misalnya di sini adalah tadi transisi energi, ya, butuh baterai, butuh nikel dan sebagainya, ya, yang itu juga berasal dari bahan tambang, ya, dan Indonesia masih memegang peranan penting untuk tembaga, bauksit dan juga nikel, ya. Bauksit itu bahan baku untuk aluminium, gitu. Nah, di samping negara-negara yang lain, kalau di sini digambarkan memang developing countries and emerging economies. Jadi Indonesia itu masih negara berkembang, belum negara maju kategorinya, ya. Yang harapannya dengan adanya bahan tambang ini, ya, bisa lebih meningkatkan perekonomiannya, gitu, ya. Mudah-mudahan, ya. Next. Oke, sedikit kembali ke Indonesia, ya, bahwa semua bumi dan air dan kekayaan alam, ya, dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ya, yang digarap dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Ini yang sudah sangat jelas dalam undang-undang kita disebutkan bahwa harus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Barang tambang itu habis atau enggak? Habis. Batu bara akan habis, ya. Ya, nikel juga, ya, emas dan sebagainya habis, ya. Ya, terus gimana kita mau bicara tambang yang berkelanjutan? Kan barangnya habis. Kalau habis nambang, ya udah mau nambang apa lagi, gitu. Ya kan? Nah, ini tantangannya di dunia pertambangan. Bagaimana kita bisa menciptakan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan dan ekonomi secara berkelanjutan di suatu industri yang akan habis. Ya. Beda kalau industrinya tuh apa misalnya perkebunan lah, ya. Perkebunan kan nanam, panen, tanam lagi, panen terus gitu, ya. Tapi kalau nambang, batu baranya habis, ya udah selesai. Nah, ini yang harus kita antisipasi ke depan, bagaimana ekonomi Indonesia dan juga lingkungan bisa sejalan, ya. Next. Nah, kalau dilihat dari peta dari ESDM, Indonesia kaya raya, ya, dengan sumber daya alam. Nanti silahkanlah kalau kalian mau lihat ini tuh apa sih, ya. Ini di daerah sini nih, Kalimantan nih batu bara, ya. Sulawesi, Maluku di sini sekarang nikel konsentrasinya. Sumatera di sini ada mineral, emas, perak, Papua dan sebagainya, ya.
yang terkait dengan adanya sabuk gunung api, ya, karena mineralisasi itu terkait dengan keberadaan gunung api. Gitu. Next. Ya, ini ya. Jadi kalau bicara pertambangan, tadi saya sampai di sini, ya. Barang tambang itu habis, terus apa penggantinya? Itu satu hal yang harus terus digaungkan, ya. Di saat kita rame transisi energi, gitu ya, climate change dan sebagainya, kita mesti ingat bahwa suatu saat barang tambang ini habis, gitu. Entah keturunan keberapa dari kita, gitu ya, yang mendapati bahwa barang tambang itu habis, tapi mulai dari sekarang itu harus dipikirkan. Ya, jadi kalau bicara pertambangan ini penyelidikan umum, eksplorasi tadi yang saya bilang, yang butuh uang banyak, ya, karena hasilnya belum tentu dapat, ya. Itulah kenapa kapital menjadi isu penting dalam bisnis tambang, ya, modal. Studi kelayakan di sini, ya, kalaupun dapat misalnya, terus dihitung-hitung layak nggak secara ekonomi, ya, ada istilahnya studi kelayakan, feasibility study, ya, teknoekonomi, kemudian di AMDAL adalah social environment. Ya, jadi kalau di tambang ada 2 studi, biasanya AFS dan AMDAL. Nah, kalau udah oke, baru masuk ke konstruksi, operasi, dan ingat habis masuk ke pasca tambang. Gitu. Mau ngapain pas pasca tambang? Nah, nanti saya kasih contoh beberapa halnya, Kang. Nah, ini tipikal pertambangan batu bara, ya, ilustrasinya saya ambil contoh dari salah satu grafik yang dibuat oleh IT, ya. Jadi eksplorasi di sini, ya, ngebor, nyari batu bara, ya, nyari lapisan hitam ini. Kalau misalnya sudah ketemu, kemudian lakukan pembersihan lahan. Nah, ini yang saya bilang tadi, ketika lahan ini dibuka, maka hilang juga tempat hidup dari satwa, flora, fauna, ya. Nah, hanya satu hal yang perlu diingat bahwa ada cara untuk mengembalikan fungsi ini adalah dengan melakukan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi. Ya. Artinya apa? Area yang dibuka di sini, ya, topsoil, tanah, ya, itu dipindahkan ke daerah reklamasi. Gitu. Nah, kemudian setelah terkelupas tanahnya, ya, tidak semua bumi ini mengandung batu bara, ya, ada lapisan-lapisan penutupnya. Yang lapisan yang tidak ekonomis tadi saya sebutkan, ya. Nah, di sini juga unik, ya, batuannya. Salah satunya ada yang mengandung asam, mineral asam. Jadi kalau batunya dibiarin, dikeluar aja air asam, warnanya kuning, pH-nya rendah, logamnya larut, gitu kan. Nah, itu lebih bahaya lagi buat lingkungan. Gitu. Padahal nggak diapa-apain, cuman mau ngambil batu bara ini aja, gitu kan. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ya, ini dipindahkan ke tempat yang lain, batu baranya diambil, dijual ke customer, dibakar, jadi panas, jadi listrik, hasilnya nanti ada abu, abu batu bara, gitu ya. Ini yang saya lagi bantu PLN bagaimana bisa mempercepat memanfaatkan si abu batu bara ini, ya. Banyak ininya, inovasinya yang mungkin kalau tertarik juga bisa dilakukan penelitian di sini, Pak Diki, kalau bisa. Gitu. Begitu, ya. Jadi ini siklus singkatnya, ya. Dan ingat perbandingan antara batu bara dan dengan batuan penutup ini bisa berbeda-beda, ya. Ada 1:4, ya. Artinya 1 ton batu bara, 4 ton batuan penutupnya. Next. Nah, ini tipikal untuk mineral. Mineral lebih rumit lagi, lebih ngejelimet lagi. Ya, jadi kalau ini satu gunung, itu dibagi-bagi, ya. Ada yang disebut dengan overburden, ini tanah dan lapisan penutup di atasnya. Kemudian ada waste rock-nya, ya, batuan yang menutup biji. Nah, ini bijinya. Ya. Biji ini kemudian digiling
diambil emasnya. Nah, batuan yang tidak mengandung emas itu disebut dengan tailing. Ya. Jadi misalnya ukuran standar di mineral emas misalnya itu 2 atau 5 sampai 5 ppm. Maksudnya apa? Dari 1 ton batuan itu cuma dapat 5 gram. Gitu. Ada yang pakai kalung, gelang, 5 gram atau 10 gram gitu. Ya. Kalau 5 gram itu berarti dihasilkan dari 1 ton batuan. Gitu. Ya. Gitu. Nanti kalau misalnya mau nikah gitu, melamar gitu ya, dengan mas kawin 2 ton batuan mengandung emas 5 ppm gitu kan, suruh ngitung dulu yang datangnya batuan gitu kan. Gitu. Nah, emas lebih jelimet lagi karena apa? Sisanya lebih banyak gitu ya. Sisa inilah yang disebut dengan tailing dan ini yang kemudian harus diolah, harus dikelola ya. Harus disimpan dengan baik ya, jangan sampai terjadi gangguan terhadap tempat penyimpanannya yang beresiko bagi lingkungan dan manusia. Ya, jadi kalau kalian sering baca-baca di Brazil 4-5 tahun lalu ada bendungan jebol dan sebagainya gitu ya. Itu yang dikhawatirkan terjadi gitu. Ya. Ini untuk emas, next. Ini untuk timah, ya hampir sama intinya bahwa segala sesuatu dimulai dengan eksplorasi, ada proses dan kemudian ada produk yang dijual ya, dan jangan lupa pasca tambangnya gitu. Next. Oke, ini saya tampilkan beberapa peraturan terkait dengan pengelolaan lingkungan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, ya, terkait dengan lingkungan. Secara umum ada juga khusus tentang reklamasi dan pasca tambang. Ya. Kemudian ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup, ya, beberapa mengatur tentang air, udara, ya, limbah B3, limbah non B3, sampai keputusan Menteri Lingkungan, keputusan Menteri ESDM. Jadi bukan hal yang diperbolehkan begitu saja untuk melakukan penambangan di Indonesia, ya, tapi juga diatur oleh peraturan yang sangat ketat, ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Next. Sehingga kalau boleh saya sampaikan, ya, ada 2 isu penting dalam pengelolaan lingkungan di pertambangan, ya, yang dipengaruhi oleh isu internal, karakteristik wilayah. Ya. Tambang itu jarang yang ada di kota. Makanya kalau yang mau kerja di tambang ya siap-siap masuk ke hutan gitu ya. Tapi enak kalau Citra Palu enak kan ya. 30 menit udah nyampe kota katanya kan. GoFood juga bisa katanya. GoFood bisa gitu kan. Gitu. Enak, ke bandara juga deket gitu ya. Tapi umumnya itu berada di daerah-daerah yang terpencil. Ya. Saya tahun 2000 masuk ke Sangatta, wah begitulah suasananya gitu ya. Karakteristik wilayahnya terpencil, kemudian cuaca ya atau iklim. Berapa rata-rata hujan di Indonesia? Besar ya. Tapi tergantung daerahnya sih, Citra Palu kan kering ya. Sekitar 600-an ya. Ya, di bawah 1000. Tapi kalau Sumatera Utara bisa 4000 mm per tahun. Kalimantan Timur 3500-an gitu. Nah, itu kondisi hujan ini juga mempengaruhi ya. Apa dampak langsung hujan terhadap lahan yang terbuka? Longsor, banjir, apalagi erosi, ya. Belum lagi tadi kalau bicara air asam, ya, kualitas air yang asamnya bisa keluar kemana-mana, ya. Kemudian status lahan, ya, ada lahan kehutanan, ya. Kemudian peraturan pemerintah juga yang mengatur. Ya. Yang kedua adalah external issue. Tadi yang saya singgung ya bahwa saat ini
isu climate, ESG, biodiversity menjadi isu yang sangat dilihat oleh dunia internasional. Ya. Ada yang pernah dengar istilah perdagangan karbon? Carbon trading? Nah, ini isu yang lagi rame juga. Ya. Nanti boleh tanya ke Pak Diki sebagai salah satu dedengkotnya Asosiasi Ekspor Karbon. Ya, gitu. Bagaimana jual beli karbon ini sekarang menjadi hal yang ramai dibicarakan, ya, karena semua orang concern dengan isu climate, gitu, ya. Apalagi pertambangan yang jelas-jelas membuka lahan, menghasilkan emisi, ya, dan sebagainya. Next. Ya, oleh karena itu tadi ya, peraturan pemerintah, standar internasional, dokumen lingkungan, ya, dan hal yang sebagainya ini saling beririsan, ya, saling beririsan dan akan banyak sekali, ya. Kalau orang TL sendirian nggak mampu lah ngerjain semua, ya. Bisa, tapi kita harus bisa merangkumnya. Merangkumnya adalah dengan melihat irisannya. Nah, ini salah satu trik kalau mau menguasai ilmu TL di pertambangan, ya. Cari rangkumannya apa yang penting, yang diatur oleh peraturan pemerintah, dokumen lingkungan, persetujuan teknis, ya, atau standar internasional nih apa nih, ya. Pelajari ini, ya. Pelajari ini akan sangat membantu lebih memahami bagaimana melakukan pengelolaan lingkungan di pertambangan. Ya. Next, Kang. Nah, jadi saya lanjutkan ini ya. Tadi kalau saya sebutkan bahwa sekali lahan dibuka, maka dampak terhadap lahan akan terjadi. Ya. Nah, bagaimana caranya agar hal ini bisa dimitigasi? Pernah dapat kuliah safety nggak nih? K3? Pernah? Hierarki kontrol apa aja terhadap risiko? Ayo. Eliminasi, Pak. Eliminasi. Sip. Apalagi? Substitusi. Substitusi. Yes. Rekayasa teknik. Sebelum administrasi apa? Engineering. Rekayasa teknik. 4, administrasi. 5, Administrasi. APD. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini rame nih yang di online, ya. Hampir sama di lingkungan juga, ya. Jadi caranya yang pertama eliminasi, hindari dulu nih. Sebisa mungkin kita mengganggu lahan terlalu banyak, ya. Bagaimana caranya? Ya bikin perencanaan yang bagus. Pastikan keberadaan biji atau batu baranya itu di lokasi yang sudah terpetakan dengan bagus. Jadi begitu digali langsung dapat, ya. Nggak nyoba-nyoba gitu. Ini sebutnya hindari, ya. Eliminasi, ya, kemudian minimalisasi, ya, dikurangi, ya. Gimana caranya? Ya tadi misalnya dengan engineering atau substitusi, logikanya gitulah, saya sama, ya, gitu. Nah, setelah memang sudah pas, ya, udah lahannya di situlah, udah nggak bisa kita kukur lagi, ya, lakukan tambang, ya. Cuman next-nya adalah lakukan rehabilitasi. Perbaikan lahan yang sudah ditambang. Nah, ini kita baru bicara soal keberlanjutan. Bahwa salah satu cara untuk menggerakkan keberlanjutan dunia tambang adalah dengan melakukan rehabilitasi. Jangan tinggalin tambang gitu aja. Lubang-lubang tambang di mana-mana gitu ya. Gitu. Nah, tentunya akan ada dampak residu ya, dampak sisa. Kalau di safety itu yang harus ditangani. Nah, ini yang harus kemudian dipikirkan, ya. Bisa nggak sih kita mengembalikan daerah rehabilitasi kita tuh seperti hutan sebelumnya? Bisa nggak? Yakin? Saya 20 tahun kerja di tambang nggak yakin bisa. Saya nggak berani lah menyamai dengan ciptaannya Tuhan ya, gitu kan? Artinya pasti ada sesuatu yang kurang dari apa yang kita kerjakan. Nah, tapi kekurangan ini harus diganti dong.
Gantinya dengan apa? Dengan fungsinya. Gitu kan? Pernah dengar peribahasa nasi sudah menjadi bubur? Ya, pernah ya? Jadi kalau segala sesuatu yang sudah terjadi ya susah lagi dari bubur jadi nasi gitu ya. Tapi gimana caranya bubur ini bisa lebih enak gitu kan? Ya kasih ayam ya. Meskipun dia bukan nasi lagi tapi bubur kedudukannya bisa lebih tinggi dari nasi gitu. Nah, sama ya. Daerah rehabilitasi juga bisa lebih tinggi fungsinya dari hutan yang natural ya. Jadi yang dikembalikan dalam proses rehabilitasi ini adalah sebenarnya fungsinya yang paling penting. Bagaimana daerah ini bisa berfungsi lebih baik, gitu. Ya. Kan kadang kalau kita punya rezeki banyak juga kan bukan urusan banyak atau sedikitnya ya, tapi rezeki ini bisa nggak sih difungsikan dengan lebih bermanfaat gitu ya. Dapat duit banyak, gaji banyak, tapi habis buat mabu-mabuan misalnya gitu kan, ajojing gitu kan nggak bermanfaat. Gitu kan. Kelihatan umurnya kan, ajojing. Gitu ya, tapi ibaratnya gitu, fungsinya ya yang harus ditekankan. Next ya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan ya, bahwa rehabilitasi juga bisa memberikan suatu hal yang lebih baik. Nah, mungkin ini skip aja Kang, agak konseptual. Nah ini yang diatur dalam Permen ESDM ya, bagaimana substansi dari pengelolaan lingkungan di pertambangan itu mulai dari eksplorasi, konstruksi, penambangan, gitu ya, pengangkutan, pengolahan, dan pemurnian. Nah, masing-masing ini ada bagian-bagian teknisnya yang nanti saya coba kupas satu persatu secara umum ya. Next. Nah, kalau saya bagi sih 4 lah. Isu utama di tambang, air, udara, pengelolaan tanah, reklamasi, kehati, dan pasca tambang. Yang keempat, pengelolaan sampah B3 dan juga limbah B3. Ya. Kita lihat satu persatu. Ya. Nah, misalnya tata kelola air, ya, kompleks, ya. Anak TL nggak bisa sendirian, ya, perlu kolaborasi dengan teman-teman lain dari teknik sipil, geoteknik, ya, hidrogeologi dan sebagainya. Ya, jadi ini sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa mulai dari sekarang yang namanya kolaborasi itu harus dibangun. Ya, kita nggak bisa kerja sendirian. Ya, gitu. Kan sekarang zamannya bukan selalu kompetisi ya, tapi kolaborasi. Nah di dunia kerja itu mutlak diperlukan. Ya, apalagi ngurus hal yang teknis. Ya, contohnya air. Ya, nah, kita mungkin belajar hidrologi di TL, bagaimana menghitung banjir. Ya, bikin saluran drainase bisa lah gambarnya. Tapi begitu konstruksi kan bahannya apa, gitu kan? Langkah-langkah konstruksinya gimana, project manajemennya bagaimana kan kita nggak paham. Gitu. Nah itu yang harus diperhatikan. Kemudian ketika bicara soal pompa, ya, juga beda lagi ilmunya. Jadi di tambang, ya, semua air yang datang masuk ke tambang itu harus dihitung, dikelola. Caranya bagaimana, ya, dibuat pemodelan, kemudian di main operationnya bagaimana, ya, diatur sedemikian rupa agar pertama airnya tidak membanjiri tambang, ya. Yang kedua, air yang keluar dari tambang juga terkelola dengan baik, ya, tidak mencemari lingkungan, ya, baku mutunya terpenuhi, gitu, ya, aquabiotiknya terjaga, ya, dan sebagainya, ya. Next. Nah ini yang saya sampaikan terkait dengan air asam tambang, ya. Jadi kalau diperhatikan kira-kira seperti inilah warnanya. Sebenarnya saya punya satu paket khusus untuk semacam training ya untuk air asam tambang. Mungkin next kalau misalnya diperlukan Pak Diki kita bisa diskusi lebih lanjut lagi mengenai topik ini. Ya. Nah, intinya adalah bahwa kejadian air asam tambang ini suatu hal yang
relatif sulit untuk dihentikan ketika dia sudah terjadi, ya, karena proses reaksinya proses alami di lapangan, bukan reaksi di laboratorium. Ya, kalau laboratorium selesai, ya udah hentiin aja. Kalau di sana udah batuannya banyak, hujannya banyak, ya, artinya airnya banyak, kejadiannya juga akan lebih banyak lagi. Ya. Next. Nah, ini contoh ya bahwa tadi saya sampaikan kenapa menjadi penting sekali terbentuk dia akan susah untuk dihentikan. Ya. Ada contoh yang lainnya, next Kang. Nah ini ya, ini contoh sungai aslinya. Ya. Tapi ketika terjadi kegagalan pengelolaan air tambang, ya kalau di overlay fotonya jadi begini. Ya. Dan ini butuh biaya yang sangat banyak sekali untuk bisa melakukan remediasi atau perbaikan kondisi sungai, gitu. Ya. Next. Kemudian erosi sedimentasi tadi sudah disinggung ya, ketika hujan turun maka kejadian erosi ini sangat mungkin sekali ya, karena ketika lahan dibuka artinya berapa nilai koefisiennya kalau nggak ada tanaman? Nilai C-nya. Rumus debit, ingat? Rumus debit rasional. I sama dengan CIA kan? Artinya kalau dia semakin terbuka, debitnya semakin banyak, C-nya kan semakin tinggi kan? Gitu. Nah ini logiknya begitu. Jadi ketika lahan dibuka, C-nya semakin tinggi akan jadi air permukaan semua. Ya, tentunya diperlukan sarana drainasenya, ya, bagaimana mengendalikan erosinya, ya. Ini garis-garis hitam ini namanya silt fence, ya. Jadi kayak penahan erosi ya. Jadi kalau ada erosi tanah dia ketahan di situ, ya. Fencingnya di situ. Ini drainase. Nah, jangan dibayangkan drainase di tambang tuh kayak di kota ya, pakai beton terus gitu ya. Drainase di tambang tuh kayak gini juga drainase selama airnya bisa mengalir. Ya. Nah ini kolam bekas tambang ya yang dijadikan juga sebagai sarana untuk mengendapkan sedimen. Ya. Mengendapkan sedimen sehingga ketika dia keluar dari outlet, si sedimennya sudah hilang. Ya. Artinya apa? Kecepatan pengendapan harus lebih besar atau harus lebih kecil dari aliran? Harus lebih besar, ya, sehingga dia bisa mengendap, baru airnya bersih yang keluar. Ya, prinsip-prinsip sederhana begitulah, banyak digunakan di tambang. Sehingga perlu dihitung yang namanya retention time, ya, waktu untuk berada di aliran. Nah, ini salah satu teknologi ya, teknik ya untuk mempercepat penutupan lahan. Jadi ini tanah yang sudah disebar di daerah rehabilitasi, bagaimana caranya agar erosi bisa segera terkendali, lakukan hydroseeding namanya. Hydroseeding. Seeding itu ya itu menabur bibit dengan bantuan air yang dicampur dengan pupuk, dengan biji-bijian, dengan biomasa ya. Kadang ditambah lem juga biar bisa merekat, dan pewarna ya, pewarna alami itu cuma buat ngasih tanda aja sih, mana yang udah disemprot mana yang belum gitu kan, bukan dicat ya. Saya pernah baca tuh di media ya, perusahaan tambang di Cina mengecat batuannya hijau karena mau diinspeksi pakai drone katanya. Jadi ketika difoto pakai drone kelihatannya hijau padahal dicat. Nah ini juga salah satu inovasi bagaimana pengendalian erosi dan sedimentasi menggunakan ban bekas. Ban bekas dari alat berat yang biasa digunakan di tambang. Kan bannya kan gede-gede ya, gitu. Nah, itu disusun ya. Sedemikian rupa membentuk struktur yang kuat ya, bisa mengurangi kecepatan aliran air ya, makanya disebut dengan drop structure.
Ini kira-kira salah satu teknik pengendalian erosi sedimentasi. Nah, untuk udara, next langsung ya. Jangan dibayangkan jalan di tambang itu aspal semua. Ya. Jalannya banyak terbuat dari tanah. Oleh karena itu pada musim kemarau, karena ada pergerakan kendaraan, dia debunya akan terbangkitkan ya, dan bisa terbang kemana-mana. Oleh karena itu, salah satu cara mitigasinya adalah dengan menyiram jalan, ya, menyiram jalan untuk menurunkan si partikulatnya. Ya. Nah, saya nggak tahu apakah ide menyiram jalan di kota Jakarta karena polusi udara tinggi itu datangnya dari tambang. Padahal beda. Di sini partikulat, di sini zat ini kimia kan. Gitu. Kenapa yang disiram adalah jalan? Mungkin yang di online nanti bisa komentar. Ya. Yang kedua contoh ini membuat semacam labirin ya, teknik pengelolaannya. Ya. Teknik pengelolaannya dari tempat penimbunan batu bara. Ya, jadi harapannya kalau tertiup angin bisa tertahan labirinnya. Ya, karena batu bara itu sangat halus. Ya. Beberapa kualitas dia sangat halus, mudah terbang. Itu yang harus dijaga agar tidak menyebar kemana-mana. Ya. Karena relatif sulit, beda dengan air. Kalau air kan air mengalir kan ke dataran rendah ya. Tinggal kita atur aja drainasenya. Tapi kalau udara dia bisa nyebar kemana-mana. Gitu. Ya. Kemudian pemantauan ya, ada beberapa hal teknis yang harus diperhatikan dalam pemantauan cerobong, lubang sampling. Ada pernah kuliah udara? Apa syarat lubang sampling di cerobong? Rumus yang terkenalnya apa? Berapa? 2D 8D pernah dengar? Ya, 2D 8D itu diameter jarak titik pantau minimum 2 kali dari ujung cerobong atau 8 kali dari cerobong lurusnya ya. Nah, ini seperti ini nih, 2D, bawahnya ini 8D gitu. Jadi minimal 10D panjang cerobong tuh gitu. Pemantauan udara ambien ya juga harus memperhitungkan lokasi atau arah anginnya ya. Jadi di kuliah udara saya kira ini akan lebih dipelajari ya, membaca wind rose dan sebagainya. Next kan. Oke, masuk ke reklamasi dan pasca tambang, ada beberapa peraturan yang menjadi panduan bagi perusahaan tambang untuk melakukannya. Ya, jadi harus menyiapkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang, dan juga harus menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang. Jadi harus nyimpen uang. Ya, ini penting ya untuk memastikan bahwa perusahaan ini nggak langsung pergi kalau tambangnya udah habis. Ya, mereka masih punya kewajiban untuk melakukan reklamasi, ya, juga melakukan program pasca tambang. Dan itu semua butuh uang. Dan uang itu harus disimpan, dicicil, ya. Untuk yang pasca tambang tuh dicicil sampai 2 tahun sebelum dia masuk ke masa pasca tambang. Kalau reklamasi dia sekarang kalau nggak salah per 5 tahun bayarnya. Ya. Artinya apa ini buat perusahaan? Artinya biaya lagi, ya, biaya lagi yang harus disimpan, ya. Nah itu yang harus kemudian juga dihitung, ya, oleh perusahaan. Lanjut Kang. Nah tadi saya sampaikan ya bahwa kalau kita bicara soal biodiversitas di tambang, ya, kalau ibaratnya ini hutan primer, maka semakin sekunder muda dan kawasan reklamasi pasca tambang, biodiversitasnya akan semakin kecil. Ya, pastilah. Ya, ini kan buatan manusia yang di sini. Ya, yang di sini mah aslinya dari sana, gitu. Pasti sudah terbentuk
secara sempurna untuk rantai atau siklus makanannya. Gitu. Ya, ini yang harus disadari ya. Next. Oleh karena itu sekali lagi fungsi dari ekosistem ini yang harus ditetapkan ya agar dia bisa memberikan nilai lebih gitu fungsinya. Next. Ini beberapa bahan saya ambil dari teman saya di dosen Mula Warman ya, Pak Yaya. Nah, satu lagi prinsip yang dasar adalah reklamasi progresif. Artinya apa? Reklamasi harus dilakukan secara bertahap ya. Secara bertahap tanpa harus menunggu selesai semua kegiatan pertambangan. Gitu ya. Jadi kalau sudah ada daerah yang sudah selesai ditambang, lakukan reklamasi ya. Nggak usah nunggu dulu. Kalau nunggu nanti lupa. Kalau udah lupa nanti ditinggalin, berbahaya kan. Tapi jangan mentang-mentang udah nyimpen dana reklamasi, dana pasca tambang gitu ya, habis itu pergi gitu aja, nggak bisa gitu juga ya. Nah, next. Nah, soal fungsi ya. Jadi ada tadi ya bahwa kita ingin memfungsikan reklamasi ini, daerah reklamasi ini menjadi lebih baik ya. Oleh karena itu ada diatur mengenai reklamasi bentuk lain istilahnya ya. Bentuk lain itu tidak mesti semuanya menjadi daerah yang ditanami ya. Tapi boleh dibentuk menjadi yang hal lain ya. Selama fungsinya dapat terukur ya. Jadi saya nggak perlu bahas satu persatu ya. Next. Nah, ini saya contohkan yang reklamasi biasa ya. Jadi harus ada penataan lahan ya, kemudian penanaman cover crop yang tadi pakai hydroseeding ya. Untuk menghindari erosi karena ingat yang namanya tanah itu harganya mahal dalam tanda petik ya. Karena dia banyak mengandung unsur hara ya. Banyak benih tanaman, khawatirnya ketika dia tererosi itu semua akan hilang ya. Sehingga perlu untuk segera dicegah erosinya dengan penanaman cover crop. Kemudian tanam tanaman yang cepat tumbuh ya sehingga bisa menghasilkan yang lebih baik lagi gitu ya. Next. Nah, ini contoh foto dari satu titik pada lokasi yang sama ya. Bisa dilihat pertumbuhan dari reklamasi itu ya. Ini cukup menguras emosi lah kalau buat orang di tambang ya. Karena ini kok tanaman kayak nggak cepet-cepet tumbuh gitu ya, kok lama sekali gitu ya. Kalau orang tambang kan enak ya, lihat batu bara keruk, habis selesai, wah seneng bisa dihitung. Gitu. Orang yang bagian beberes ya nanam-nanam ini kok lama gitu ya, ini kenapa sih gitu ya. Nah, tapi harusnya sabar gitu ya, nanti insya Allah hasilnya bisa terlihat. Nah ini salah satu contoh yang untuk orang-orang di reklamasi ini ya, sangat membanggakan gitu ya pekerjaan ini. Gitu. Next. Nah, ya tadi saya sampaikan di daerah reklamasi itu ada semacam siklus, ya, siklus makan, berkembang biak, kemudian mengeluarkan kotoran di satu lokasi, kotorannya bisa menjadi pupuk, ya. Apalagi kalau burung misalnya atau mamalia yang bergerak, ya, makan di satu tempat, tapi buang air besarnya di lokasi yang lain, mengandung biji-bijian, bisa tumbuh di sana, ya, balik lagi muter dan sebagainya. Itu yang kemudian menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, ya, sehingga diklasifikasikanlah dalam beberapa periode tahun itu. Di tahun pertama hewan-hewannya pemakan tumbuhan, kemudian ada predator, ada karnivor di tahun-tahun berikutnya. Ya, jadi siklus ini yang diciptakan di daerah reklamasi. Ya, jadi prinsip dasarnya ada keterkaitan flora, fauna, dan tanah. Ya, makanya saya sebutkan di awal tanah itu sangat mahal harganya karena
mendukung pertumbuhan flora, keberadaan flora akan mendukung keberadaan fauna, ya. Karena faunanya juga makan buah-buahan, biji-bijian, gitu dan sebagainya. Gitu. Next. Nah, ini bentuk lain, ya. Langsung aja ke contoh, biar banyak waktu diskusi. Ini contoh di KPC, Kaltim Primakul, saya ambil dari berita koran, ya. Air dari lubang bekas tambang digunakan untuk sumber air baku PDAM. Nah, ini tinggal sama Pak Diki aja nanti dilihat RPAM-nya gimana ya, pengamanannya. Ya. Tapi intinya ada fungsi lain dari lubang tambang itu sebagai sumber air baku, air bersih. Ya. Coba kalau misalnya di Jakarta ada lubang bekas tambang yang bisa mensuplai air bersih, pasti Jakarta kebagian air ya, lancar ya. Gitu. Pak Diki, berapa cakupan air bersih di Jakarta? 67%, ya, baru 67%, ya, artinya kan masih kurang ya. Nah, kalau ada lubang tambang aja airnya banyak kan bisa dipakai, cuman kan nggak mungkin di Jakarta kita nambang ya. Next. Nah, ini contoh lubang tambang yang lain ya, dipakai untuk wisata ya. Ini 11 Desember 2010, hampir 13 tahun yang lalu ya. Ini anak saya masih bocah, sekarang udah kuliah ya. Ini saya bapaknya, main perahu pertama kali di lubang tambang. Kemudian sampai saat ini foto 2017, tapi tahun sini-sini juga saya yakin masih dipakai untuk acara wisata perusahaan. Ya. Jadi ada fungsi yang lain dari lubang bekas tambang yang digunakan. Next. Atau buat perumahan. Ya, ini contoh dari perusahaan lain, ada daerah tambang yang digunakan untuk perumahan. Ya. Ini satu case yang menarik juga. Ya. Nah, kenapa harus disediakan perumahan? Ya biar ada orang yang tinggal di situ. Ya. Jangan sampai tambang selesai, habis itu bubar semuanya. Gitu ya. Next. Oke, pengelolaan limbah B3 udah pernah kuliahnya? Pengelolaan limbah B3 udah dapat kuliah khusus? Ada yang udah yang belum ya, secara umum ya. Jadi limbah B3 diatur di Permen LH nomor 6. Ya, lanjut Kang. Ini beberapa contohnya, saya yakin ini flow-nya juga sudah tahu ya, bahwa penghasil itu harus ada pengumpul, ya, pengangkutan dan sebagainya. Nah, lanjut aja. Nah, ini yang penting untuk dipahami inventarisasi limbah B3 yang ada di pertambangan pertama kali sehingga bisa dilakukan pengelolaannya seperti apa. Next. Nah, ini contoh-contohnya ya, jenis limbah B3 di tambang yang umum biasanya ada filter tadi di daftar ya. Ada barang elektronik juga banyak, limbah wadah terkontaminasi B3, limbah medis dia kalau punya klinik ya. Fire assay ini untuk pengujian kandungan mineral biasanya di pertambangan emas, perak ya. Next. Nah, yang menarik yang banyak dilakukan di pertambangan adalah pemanfaatan pelumas bekas, oli bekas untuk kegiatan yang lain ya, peledakan. Blasting ya istilahnya. Jadi batuan penutup batuan tadi ya, yang di bawahnya ada batu bara, yang ada bijinya, itu kadangkala susah untuk dicangkul pakai alat berat. Dia harus dibantu dengan peledakan. Nah, salah satu bahan peledak yang digunakan adalah fuel oil. Olinya itu bisa menggunakan oli bekas. Gitu. Nah, itu contohnya ya. Jadi salah satu upaya pemanfaatan limbah B3 di pertambangan. Next. Nah, ini kayaknya yang terakhir ya, limbah tailing. Tadi saya sampaikan dari pertambangan mineral umumnya menghasilkan tailing termasuk di Citra Palu juga ya. Nah, penempatannya ini bisa beberapa cara ya. Ada yang di dalam tanggul ya. 2 tanggul, ada yang juga bendungan biasa ya, bendungan di
downstream di hilir, ada yang disimpan di bekas lubang tambang, ada juga yang disimpan di laut. Ya. Ada yang tahu yang menyimpan tailing di laut siapa? Belum tahu. Ya apa-apa lah ya, nanti tahu. Ya. Sebenarnya sudah tidak diperkenankan lagi ya untuk menyimpan tailing di dasar laut dengan berbagai macam pertimbangan, namun wacana tersebut masih terus didiskusikan secara ilmiah gitu ya. Bagaimana dampak dari tailing ini di dasar laut gitu. Next. Nah, ini contoh ya di Agincourt Resources ya, tempat saya kerja terakhir. Ini adalah pit. Pit itu tempat biji itu ditambang, kemudian diolah pabriknya di sini ya untuk ngambil emas tadi ya, yang 2 gram, 5 gram tuh di sini. Nah, sisanya disimpan di bendungan ini. Ya, jadi ini lembah di bendung, tailingnya disimpan di sini. Gitu. Ya. Kemudian di bawahnya ada kolam sedimen untuk mengatur tata air sekelilingnya. Gitu. Dan air yang berlebih di kolam-kolam ini akan diolah di instalasi pemurnian air sebelum dibuang ke sungai besar yang ada di downstream sekitar jarak 2 kilometeran. Gitu. Nah, teknologi ini, teknik penyimpanan ini sekarang banyak ditinjau kembali, ya, karena kita perusahaan banyak ingin memastikan penempatan tailing ini lebih aman. Oleh karena itu, si tailingnya itu dilakukan filter. Filter tuh kayak dipadatkan, ya, dipres. Kalau di pengolahan air buangan ya kalau nggak salah, dari lumpurnya itu kan ada filter press ya. Ya, Kang ya. Jadi kayak bentuknya cake ya. Nah, cake ini kan kering, ditimbun dia akan lebih aman, lebih stabil gitu. Nah, itu yang dilakukan di Citra Palu Mineral ya, perusahaannya ya yang dimiliki oleh BMRS ya. Perusahaan yang pertama kali mendapatkan izin untuk penimbunan tailing dalam bentuk kering ya. Kalau ini masih bentuknya basah, masih mengandung air gitu. Nah, itu membuat tailing kering ini investasinya memang cukup mahal di awal, tapi perhitungan keamanannya akan lebih baik dibanding dengan menyimpan dalam bentuk basah, ya, secara geoteknik. Gitu. Ya, jadi bisa dibayangkan bahwa pertambangan ini sangat-sangat masif, ya, dampak terhadap lingkungannya, ya, boleh kita akui demikian, ya. Namun demikian juga tidak menutup bukti bahwa banyak perusahaan tambang yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik. Ya, jadi kalau teman-teman lihat proper dan sebagainya, ya, itu banyak perusahaan tambang yang sudah berada di level yang tinggi, ya, hijau dan emas. Gitu. Next. Ya, betul. Ini yang terakhir, ya. Mudah-mudahan saya bisa merangkum kuliah 14 minggu itu menjadi paparan ini. Ya. Terima kasih yang di online. Terima kasih juga untuk perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan diskusinya. Saya kembalikan Pak Diki, mangga. Baik. Terima kasih Pak Chandra, ini sangat buat saya pribadi juga ini cukup inspiratif karena memang merangkum dari berbagai macam pengalamannya beliau menjadi satu presentasi yang terkompres sebegitu indahnya. Nah, ini mungkin saya akan buka sesi pertanyaan. Pertama, satu sesi 3 pertanyaan dulu boleh, silakan. 1, 2, 3. Oke. Boleh maju ke depan aja? Nggak apa-apa, maju ke depan aja di sini. Hah? Nggak apa-apa. Ayo maju ke depan sini. Silakan dari Rido dulu deh. Dari Rido dulu.
tes. Saya ada 3 sih Pak pertanyaan, tapi boleh gimana nggak? Boleh jawab semua? Apa? Mungkin yang pertama itu untuk pertanyaan saya, banyak pro dan kontra terhadap pertambangan, sedangkan untuk kebutuhan konsumsi mineral resource itu semakin besar dan semua akan berdampak pada realita lingkungan yang rusak akibat pertambangan baik ilegal maupun legal. Eh, Merangkum dari semuanya, langkah-langkah apa yang dapat kita ambil sebagai untuk memberikan atau menengahi dari konflik ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harga dari minyak minyak bumi atau hasil mineral yang diperoleh dari Indonesia itu masih mahal, sedangkan untuk SDA kita itu masih melimpah. Itu dapat dibuktikan dengan ekspor barang jadi atau barang mentah yang dari Indonesia yang terbesar di dunia. Dan dari kasus ini, siapakah yang patut disalahkan? Apakah pelaku dari instansi pertambangan atau pemerintah? Dan yang ketiga, yang terakhir ini mungkin apa saja yang perlu dipersiapkan baik dari pengembangan diri maupun segi pengembangan pengetahuan akademik yang harus dipersiapkan menuju dunia kerja di pertambangan, dalam pertambangan. Baik, terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat siang, selamat sore Pak. Perkenalkan nama saya Zahra dari Teknik Lingkungan 21. Pertanyaan saya sih dibandingin sama Rido sangat simpel. Saya cuma penasaran, ini dari tadi saya sama Ica itu penasaran banget. Kan tailing itu yang kayak Bapak bilang, sekarang banyak yang udah dijadiin cake gitu ya Pak, udah dikompres, udah nggak jadi cair lagi. Nah itu apa yang terjadi kalau misalnya limbah tailing itu ya udah banyak gitu Pak, udah istilahnya udah full gitu, kayak apakah dibiarkan saja atau bisa di-repurpose lagi menjadi barang-barang yang bisa digunakan untuk orang-orang yang tinggal di daerah tambang atau bagaimana Pak? Itu saja sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih banyak Pak. Oke, izin Pak, saya Salwa dari Teknik Lingkungan 21. Saya mau tanya, tadi saya sempat baca lupa di slide berapa, tapi ada kayak larangan penggunaan merkuri ya Pak, dalam pertambangan emas. Nah itu setelah saya baca juga sekilas tadi, emang itu udah ada di Undang-Undang tahun 17 sama di PP tahun 19. Terus pengganti dari merkuri itu yang saya baca kan sianida ya Pak, pelindian sianida. Saya mau tanya sih Pak, dari pergantian itu mungkin variabel sama pretreatmentnya itu lebih sulit di mana? Karena kalau misalnya katanya dari penggantian jadi pelindian si sianida itu lebih ramah lingkungan. Tapi saya pengen nanya yang tadi Pak, variabel dari pretreatmentnya itu lebih sulit atau lebih banyak kah dari pelindian atau merkuri? Makasih Pak. Terima kasih. Baik, jadi ada beberapa pertanyaan Pak Chandra. Pertama terkait dengan pro kontra nih. Memang kan tambang ini banyaklah kita tahu pro kontranya. Terus kemudian kira-kira dari pro kontra itu langkahnya seperti apa di dalam apa penanganan terkait itu. Terus kemudian masih dari pertanyaan Rido, harga mineral kita hasil tambang ini masih mahal. Saya nggak akan menyebutkan menyalahkan siapa, tapi saya akan sedikit memodifikasi pertanyaan Rido. Siapa yang tanggung jawab? Ya gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga terkait dengan sebenarnya apa yang perlu disiapkan oleh para mahasiswa terkait keinginan mereka masuk ke dalam perusahaan tambang itu ya. Mungkin dari pertanyaan itu dulu Pak Chandra, mangga. Ya, terima kasih. Mengenai konflik ya, memang ini putus-putus. Ya, tes. Ya, konflik ya. Ini menarik kalau saya bicara soal tambang di teknik lingkungan ya, karena pengalaman saya sendiri juga tidak semua orang teknik lingkungan
Ya, tidak semua orang lulusan teknik lingkungan bekerja di industri. Ya, banyak juga yang kemudian bekerja di lembaga-lembaga, apakah itu LSM gitu ya, atau di apa mitra pembangunan, PBB dan sebagainya gitu. Jadi uniknya kalau saya ngajar di TL itu, saya tidak akan membayangkan semuanya masuk ke tambang. Pasti nanti akan ada yang masuk juga ke ranah-ranah pemerintahan misalnya ya, yang bagiannya mengatur, atau mungkin ada yang ke LSM gitu ya. Nah, saya pernah berhadapan langsung dengan kakak kelas saya di lapangan misalnya kan, untuk satu kasus lingkungan. Nah, itu satu hal yang biasa untuk anak TL gitu kan. Nah, tapi yang menarik adalah kenapa saya perlu membuat kuliah tambang di TL itu adalah untuk memberikan pemahaman yang sama bahwa tambang itu positif dan negatifnya itu seperti apa aja sih gitu ya. Gitu. Dari situ sebenarnya itu salah satu cara untuk memberikan pemahaman bagaimana konflik, potensi konflik itu bisa dicegah. Nah, jadi menjawab pertanyaan tadi, gimana sih cara menengahi konflik pro dan kontra? Ya sebenarnya kita harus bisa menjelaskan pemaparan yang saya sendiri terus berusaha ya memberikan pemahaman yang seimbang. Ya, ini tambang menguntungkan secara ekonomi, tapi secara lingkungan juga banyak banyak menciptakan dampak gitu ya. Nah, tinggal dikembangkan aja gitu wacana-wacana seperti itu ya, sehingga ketemu nanti titik tengahnya gimana caranya agar bisa bisa seimbang gitu ya. Nah, kalau yang misalnya sudah merasa oh saya yakin nih tambang ini tidak, kalaupun merusak bisa diperbaiki dan sebagainya, pelajari aja terus yang banyak gitu. Ya, hal-hal seperti itu gitu. Kalau yang kontra pasti akan mencari yang salahnya ya, terus gitu kan, wajar ya gitu. Nah, ini tinggal tinggal gimana caranya menyeimbangkannya itu ya. Jadi meredakan konflik itu agak-agak susah kalau kita sudah punya preference ya, udah punya satu pilihan gitu ya. Pasti akan kebawa ke situ untuk mikirnya gitu. Tapi paling tidak kalau misalnya mau berupaya jadi penengah dalam tanda petik ya kita juga harus punya pemahaman yang seimbang gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan jawab ya yang pertama ya. Nah, yang kedua kaitannya dengan kita punya SDM, tapi kenapa kita banyak menjual barang mentah ya, kata seperti itu ya, gitu. Ekspor barang mentah, datang barang jadi, harganya lebih mahal, nggak ada nilai tambah. Nah, justru ini sebenarnya yang sedang digencarkan oleh pemerintah untuk memperkuat yang disebut dengan hilirisasi. Ada istilahnya hilirisasi barang tambang. Nanti silakan di Google ya. Hilirisasi barang tambang itu apa aja sih yang dilakukan pemerintah? Pertama, perusahaan wajib membuat smelter misalnya. Smelter itu tadi dari biji ya. Kalau dulu kita mengekspornya konsentrat, nah, sekarang konsentrat itu harus diolah dulu di smelter gitu. Sehingga keluarlah bahan setengah jadi lah yang kemudian nilainya pasti akan lebih mahal ya. Keuntungannya akan jatuh ke Indonesia secara ekonomi, secara sumber daya manusia juga akan semakin banyak yang dipekerjakan gitu. Dan itu akan lebih baik, lebih menguntungkan dibanding kita ekspor konsentrat saja, misalnya seperti itu. Gitu. Nah, itu. Jadi kata kuncinya hilirisasi ini, ya, yang sedang dikembangkan oleh pemerintah, gitu ya, untuk meningkatkan harga jual dari barang tambang yang ada sekarang. Gitu. Itu yang kedua ya. Nanti kalau misalnya kurang diperdalam lagi aja pertanyaannya. Apa yang harus disiapkan untuk siap di dunia kerja tambang? Pertama, jauh dari keluarga. Udah siap belum? Di sini ada ospek nggak? Udah nggak ada. Dulu saya mengamini yang namanya ospek itu karena ternyata dari ospek saya banyak belajar hal memanage diri sendiri, gitu kan? Bagaimana dalam tanda petik berkonflik lah ya, dan menyelesaikan permasalahan langsung secara mandiri. Nah, justru itu yang kebawa buat saya di lapangan, gitu. Ketika saya harus bekerja jauh dari keluarga, gitu kan, di daerah terpencil dengan penuh keterbatasan. Siapin mental lah intinya, gitu ya. Di samping knowledge juga, ya.
Makanya kan sekarang zamannya kompetensi ya. Kalau di dunia kerja tuh ada kompetensi itu ada 3 aspek, knowledge, skill, attitude. Ya, knowledge kalian pasti dapat lah, ilmu lingkungan ya, teknik lingkungan ya, ilmu-ilmu teknis. Knowledge, skill itu kemampuan teknis. Bagaimana bekerja dengan alat-alat laboratorium, ya, bagaimana menjalankan mesin misalnya ya, atau belajar mendesain dan sebagainya, itu skill. Yang terakhir attitude, ini yang kadang juga agak-agak ini nih, agak-agak rawan nih attitude-nya gitu kan. Kalau di dunia kerja di ke-HR-an tuh kadang memandang tenaga kerja baru nih attitude-nya agak-agak aneh nih gitu ya. Nah ini ya yang perlu adik-adik mahasiswa perhatikan mengenai attitude. Makanya kalau di pesantren ya ada istilahnya tuh adab di atas ilmu. Ya, adab di atas ilmu. Jadi seberapa besarnya kalian berilmu, tapi kalau nggak punya adab itu nggak kepake kalau di dunia pesantren. Di pesantren ya. Mudah-mudahan di perguruan tinggi juga dianut gitu seperti itu. Itu prinsipnya sih 3 sih umumnya ya. Knowledge, perbanyak ilmu pengetahuannya, skill, banyak-banyak berlatih, ikut program magang, kerja praktek, dan attitude gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kang. Enggak, hasil tailing. Ini menarik. Nah, tailing seumur hidup akan ada di lokasi. Gitu. Jawaban singkatnya begitu. Namanya juga ditimbun, dikubur, ya di situ jasadnya akan ada. Gitu kan. Mau di daratan, mau di laut ya di situ. Nah, makanya sekarang banyak upaya untuk memanfaatkan tailing. Ya. Sama konsepnya dengan fly ash bottom ash dari pembakaran batu bara, itu banyak dimanfaatkan untuk pembuatan batako, ya, paving block. Nah, si tailing juga bisa, gitu. Karena secara fisik beberapa jenis tailing, terutama di mineral itu banyak, terutama karena mineral ya, sifatnya banyak mengandung pasiran bentuknya silika, yang ini cocok untuk pengganti pasir, istilah kasarnya ya, untuk paving block, batako dan sebagainya. Itu silakan di Google pemanfaatan tailing Antam Pongkor. Nah itu udah bertahun-tahun mereka punya kegiatan itu, pemanfaatan. Ya, meskipun mungkin jumlah produksinya tidak semasif yang dihasilkannya, tapi upaya itu terus dijalankan. Siapa tahu ke depan mungkin dijadikan pondasi jalan, ya, atau cor-coran konkret gedung, misalnya kan bisa aja, bisa kepake. Gitu. Ya, gitu. Tapi menarik, terima kasih concernnya ya, karena ini juga jadi pikiran orang-orang tambang. Ini kita nimbun dan kewajibannya pemantauan itu bisa sampai 30 tahun. Gitu. Jadi perusahaan tambangnya udah tutup, perusahaannya tapi harus wajib menungguin mantau si tailingnya itu 30 tahun gitu. Ya. Mungkin udah pada kemana, departemennya tinggal 1, departemen pemantauan tailing kayak gitu kan. Ini kalau orang TL dapat kerjaan itu kan minimal sampai pensiun dapat kerjaan lah. Benar. Yang terakhir merkuri ya, pengganti sianida. Kenapa merkuri dilarang? Kita tahu dampaknya lebih dahsyat dibanding sianida. Ya, oleh karena itu kenapa dikurangi ya untuk mengurangi dampaknya, gitu kan? Merkuri kan minamata dan sebagainya gitu. Nah, memang ada perbedaan sih sedikit ya dari sisi targetnya, tapi justru maksudnya tuh sepemahaman saya bahwa dengan menggunakan merkuri itu terutama untuk
jenis biji yang cukup besar itu bisa lebih mudah didapatkan. Ya. Itulah kenapa banyak penambang rakyat ya senang menggunakan merkuri karena dapatnya bisa lebih banyak dibanding dengan sianida gitu. Dan sianida secara teknik itu banyak dihasilkan dari biji yang sifatnya halus. Nah, kalau dia menggunakan sianida biasa bisa dapat lebih banyak gitu. Kalau bijinya agak besar, menggunakan sianida tidak efektif, lebih banyak dapatnya kalau pakai merkuri. Ya, itulah transisi di penambangan rakyat yang terjadi sebenarnya. Kalau skala perusahaan besar, mostly sekarang udah banyak menggunakan sianida atau flotasi ya istilahnya gitu untuk menghasilkan si emasnya. Bahkan sekarang lagi banyak dilakukan penelitian namanya phytomining. Phytomining itu nambangnya pakai tanaman. Jadi kalau ada tanah banyak logam, ya, terus ditanamin, nanti kan si tanaman tuh nyerap logam tuh, akar-akarnya, sampai ke tubuhnya, ke daunnya gitu kan. Habis itu dipanen, terus diekstrak, itu keluar tuh logamnya. Gitu. Disebutnya phytomining. Sama dengan istilah phytoremediasi gitu Kang ya. Gitu. Dia kan memakan polutan dengan menggunakan tanaman. Gitu. Nah si polutannya itu sebenarnya ngumpul di tanaman. Gitu. Itu mungkin ya sianida ya sama merkuri. Baik, mungkin sedikit saya tambahkan saja sambil nanti kita buka sesi berikutnya terkait dengan yang tadi yang tailing. Kalau yang tailing itu kita pernah bekerja sama dengan CPM, itu penelitian terkait dengan pemanfaatan tailing. Dry tailing yang tadi Pak Chandra sebutkan, TSF tuh. TSF itu keluarannya tuh dry tailing. Mungkin bisa jadi satu-satunya kali ya Pak ya sekarang yang dry tailing yang seperti punya CPM ini belum banyak lah, belum banyak. Jadi kalau misalnya kalian mau nanti penelitian ke arah situ, kemarin kita sudah pembuatan paving block dan batako itu sudah kita launching. Cuma memang masih sekitaran dari anak-anak sipil. Jadi untuk anak teknik lingkungannya belum, tapi kerjasama ini akan kita lanjutkan karena memang itu kalau misalnya kalian datang ke CPM itu melihat itu sudah ini makin jauh ya Pak Chandra ya. Sekarang posisi si itu tempat penimbunannya gitu. Jadi memang banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan terkait dry tailing ini. Terus kemudian mungkin saya sedikit ini aja Panjara sambil kita sharing ya. Jadi ada yang menarik tuh tahun 2018 itu diminta sama Pemkab Belitung. Jadi mereka ini punya tambang ini sejalan dengan apa yang tadi Pak Chandra sampaikan, punya tambang timah. Jadi kalau di Belitung itu di Bangka banyak tambang timah itu ada namanya disebutnya kulong. Kulong itu kalau misalnya semakin banyak itu mereka bingung sebenarnya mau diapain lagi. Nah tadi Pak Chandra kasih contoh tuh. Jadi kita melakukan kajian terkait dengan konservasi kulong. Terus kemudian pemanfaatannya. Jadi kalau kalian mau tertarik juga misal kalian yang di daerah-daerah Sumatera mau main ke Bangka Belitung, itu kalau melakukan kajian-kajian di sana banyak banget bahannya kita di sana. Bisa ke arah pariwisata, terus kemudian PDAM-nya challenge Pak Chandra. PDAM-nya challenge kami waktu itu, bisa nggak ini hasil air kulong ini kami manfaatkan. Nah ini kan panjang lagi nih ceritanya nih. Makanya sebenarnya terkait dengan tambang ini banyak cabangnya nih. Nggak harus kalian masuk ke dunia tambang sebenarnya. Nggak harus jadi orang tambang, tetapi kalau mau masuk dunia tambang ya nggak harus jadi karyawan di perusahaan tambang. Ini kayak Pak Chandra nih, jadi praktisi tapi keliling-keliling tambang. Tambang-tambang dikelilingin segala macam. Banyak hal yang bisa didapat juga di tambang terkait dengan tadi pertanyaannya Rido tadi. Apa yang mesti disiapkan? Tadi skill, knowledge sama attitude. Tadi adab di atas ilmu. Makanya saya sering ngomong di kelas, salah satu adab itu adalah
bagaimana cara kalian menghormati waktu? Betul, Pak Chandra? Menghormati waktu itu adalah salah satu adab dan attitude yang kalian pakai terus sampai nanti kalian di dunia kerja. Jadi kalau sudah terbiasa tidak menghormati waktu, nanti di dunia kerja itu ke bawah. Begitu ya Pak Chandra ya? Nah itu kita harus latih. Ini adalah tempat latihannya kalian, kuliah itu. Kalau kita sudah terlatih dengan attitude yang baik, attitude itu akan ke bawah sampai di dunia kerja. Gitu ya. Oke, saya buka sesi berikutnya. 3 pertanyaan lagi silakan. Dari sebelah sini mungkin ada yang mau tanya? Atau dari sebelah sana? Silakan. 1. Sebelah sini. 2. Sebelah sini. Ada yang mau tanya? Enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Mau tanya? Enggak apa-apa, enggak usah. Atau yang di itu, Mas Erdi di online ada yang bertanya? Belum? Oke, kita 2 pertanyaan dulu dari sini sambil di sini nanti menyiapkan, nggak usah malu-malu ya. Silakan. Kedengeran nggak kira-kira suaranya, Aimar? Kedengeran coba. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Chandra Nugraha selaku pemateri, kemudian yang terhormat juga Pak Diki yang kemudian telah memandu acara diskusi. Yang terhormat Bapak juga, mungkin saya belum kenal teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Mungkin begini, mungkin sebelum saya bertanya, saya mau berikan sedikit pengantar. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Aimar Nasir dari Halmahera Pak. Saya dari Halmahera. Dan kemudian saya ini orang yang mungkin hidup di tengah-tengah cengkraman pertambangan Pak. Jadi kenapa saya memilih teknik lingkungan? Karena salah satunya itu ingin bagaimana menjadikan Maluku Utara itu sebagai ibu kota oksigen teman-teman. Jadi kekurangan oksigen itu mempengaruhi kecerdasan presiden. Menurut saya, kenapa saya anti terhadap pertambangan, apalagi pemaparan Bapak Taji bahwa saya lebih berkomitmen bahwa tambang itu tidak ada dampak positifnya. Kalau saya, negatif semuanya. Apalagi mungkin kita pelajari bahwa AMDAL dan lain sebagainya, tambang di Halmahera sana, AMDALnya itu cuma formalitas. Segala bentuk operasionalnya itu di luar dari AMDAL, teman-teman. Saya nggak takut, saya mahasiswa kok. Saya akan bersuara di sini. Apalagi Pak, yang kita ketahui bahwa masyarakat dan tambang di sana itu jumlahnya hampir sama. Jadi saya pikir kalau hal ini terus terjadi bahwa 20 tahun ke depan itu masyarakat Halmahera itu akan makan lauknya itu limbah dari tambang. Jadi kita makan nasi sama limbah dari tambang. Karena jadi begini teman-teman, sumber pendapatan masyarakat Halmahera itu banyak dari laut, kemudian sungai, bertani dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan kehadiran pertambangan di sana, itu kita mau mancing saja, dapatnya itu bukan ikan, tapi limbah dari tambang teman-teman. Ini faktanya, dan saya mengamati itu sendiri. Mungkin sekian saja untuk ke Bapak itu kira-kira pandangan Bapak dengan adanya tambang-tambang nakal ini harus diapakan begitu. Selaku saya mahasiswa, mungkin pengetahuan dari Bapak itu sangat berpengaruh terhadap ketika saya selesai kuliah dari sini, saya balik ke Halmahera, apa yang saya berikan terhadap masyarakat dan mengedukasi terhadap masyarakat bahwa tambang itu begini dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi satu lagi, Nova. Silakan. Mau bertanya Pak terkait lokasi rehabilitasi itu dari perusahaan tambang itu di mana yang disediakan oleh tambang, apakah di areal bekas tambang atau lahan pengganti? Kalau di areal bekas tambang biasanya itu susah ditanam kembali karena topsoil sudah dikupas. Kalau di areal pengganti berapa persen lahan pengganti dibandingkan dengan lahan yang dibuka? Terus pertanyaan kedua, apakah perusahaan wajib mempunyai mekanisme
penanganan dampak sosial masyarakat akibat lahan yang dibuka. Contohnya, misalnya bagaimana dikaitkan dengan hak-hak ulayat dan hak masyarakat sekitar untuk menikmati lingkungan yang baik dan bersih. Terima kasih. Ada satu lagi sebelah sini mungkin mau tanya? Nggak jadi? Bingung? Belum. Oke, baik. Mungkin yang pertama tadi Pak Chandra. Ini memang Aimar ini konsisten Pak Chandra. Dia ini salah satu mahasiswa saya yang cukup keras kalau ngomong masalah tambang dan kalau berdiskusi di kelas pun cukup hangat dengan saya. Mungkin Pak Chandra ada yang ingin disampaikan terkait dengan itu? Ya, terima kasih. Semakin sore semakin tajam-tajam ini pertanyaannya ya. Tapi menarik. Makasih Aimar namanya ya. Benar kan? Saya sampaikan di awal bahwa kuliah saya ini bukan mengajak orang untuk semuanya ke tambang. Ya, terbukti udah langsung ada, saya dapat satu nih gitu ya. Nah, tetap rumusnya kalau buat saya ya. Kalau tadi kan pertanyaan gimana caranya masuk ke tambang. Yang kedua mungkin saya bisa jawab gimana caranya ngeberesin tambang gitu kan ya. Agar tambang tidak dalam tanda petik semena-mena lah pada kampung halamannya gitu kan. Nah, prinsipnya sama buat saya adalah kita harus sama-sama mempelajarinya dengan baik ya. Begini ya, jadi maksudnya ini selama 4 tahun ya kuliah. Manfaatkan waktu ya sebaik-baiknya untuk mempelajari semua hal terkait dengan teknik dan sistem manajemen lingkungan itu seperti apa. Ya. Sehingga apa? Ini akan menjadi bekal ketika bicara soal teknis Anda menguasai. Ya. Bicara mengenai legalitas, hukum dan sebagainya, izin dan sebagainya, ya tahulah, adalah pernah dipelajari ya kan, gitu kan. Bicara soal pengelolaan, pemantauan lingkungan juga ada kan dipelajari gitu. Jadi itu akan menjadi bekal Anda ketika kembali ke daerah, ya, membangun daerah Anda, menyampaikan apa yang sudah dipelajari, ya, terhadap realitas yang ada di pertambangan. Ya. Jadi kalau di ilmu hukum itu ada dasein dan dasolen, apa yang dicita-citakan versus yang aktual, kenyataannya seperti apa. Gitu. Nah, anggap saja belajar teknik lingkungan di sini adalah belajar yang ideal, ya, belajar yang ideal, dan di lapangan di sana adalah belajar kenyataan. Gitu. Namun sekali lagi nih ya. Makanya tadi di awal saya bilang agak susah kalau kita mau membantu membereskan konflik kalau masing-masing udah punya preference, punya tujuan masing-masing. Nah, oleh karena itu ini kampus sebagai wahana akademik itu harus bisa diciptakan atau menciptakan suasana yang memang dalam tanda petik itu netral. Ya. Jadi Aimar juga belajar soal teknik lingkungan itu benar-benar bicara soal yang sifatnya basic, netral gitu ya. Dan itu yang akan jadi bekal gitu. Maksudnya gini, jangan sampai wah udah nggak percaya sama dosen ini, kenyataan di lapangannya udah nggak kayak gitu kan. Pengetahuannya Aimar ya, atas pengetahuan saya. Jadi biarkan diri kita ini terbuka dulu gitu loh dengan ilmu-ilmu yang diajarkan sama dosen, ya, nangkep, ya. Baru kemudian, karena dosen juga dengan pengalaman kan pasti punya pemahaman lebih ya, baru kemudian nanti dibandingkan dengan di lapangan gitu. Ya. Jadi upayakan untuk terbuka dulu, ya, pelajari dari situ bisa tuh kemudian menyerap apa yang diajarkan soal hukum, teknis dan sebagainya gitu. Tinggal perdalam aja nanti baca terus. Uji coba dalam diskusi, dalam debat lah atau apa, ya, nanti akan terasa tuh, ya. Sehingga begitu pulang lulus tuh bisa lebih moncer. Jadi jangan sampai gini ya, tipikal mahasiswa mungkin saya juga dulu pernah jadi mahasiswa ya, gitu kan. Ya dari situ saya juga banyak belajar bagaimana caranya menguasai materi dan sebagainya, gitu. Nangkep kira-kira, ya jadi. Saya sangat paham concern Anda ya karena saya juga mengamati Halmahera, Pulau Obi dan sebagainya dengan banyak isu yang terjadi di sana gitu ya.
Saya nggak tahu, pada direkturnya HSE itu salah satu grup besar, dia keliling kampus, Kang. Terakhir di Unpad, sebelumnya di Trisakti, sebelumnya di ITB. Mungkin suatu kali perlu kita datangkan ke sini. Boleh. Menarik. Nanti Ya. saya dorong lah itu teman saya Ya, untuk ya, ya. untuk bisa bicara soal pertambangan nikel di Pulau Obi itu seperti apa. Gitu. Nah itulah kenapa saya kuliah saya yang 14 minggu di ITB itu ada empat pemateri dari luar tuh biar bisa langsung tanya jawab, karena di situ bisa lebih aktual isu-isunya, kan. Gitu. Ya, tetap semangat ya, tetap belajar. Oke, tadi yang kedua, rehabilitasi selama ini diatur, rehabilitasi dilakukan di tambangnya yang dibuka oleh perusahaan. Belum ada istilah rehabilitasi di luar, kecuali ada tambang yang beroperasi di kawasan hutan. Tambang yang beroperasi di kawasan hutan harus mengajukan IPPKH namanya, izin penggunaan kawasan hutan lah. Ya, saya lupa P1-nya lagi itu. Penggunaan kawasan hutan, sehingga ada kewajiban rehabilitasi DAS. Dia melakukan rehabilitasi di daerah yang lain. Jadi kewajibannya nambah. Gitu. Tanpa melupakan kewajiban di lokasinya. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya dibuka 10, dia tetap 10 yang di dalam itu harus direhabilitasi. Plus rehabilitasi di Rehabdas di luar. Gitu. Nah, cuman saya tidak hafal angka persentase berapa yang harus dilakukan di luar wilayah tambangnya. Gitu. Nah, terus terkait dengan mekanisme untuk hak ulayat dan sebagainya tadi ya, nah itu biasanya sudah diatur di awal. Makanya penting untuk di awal penambangan itu selalu diatur namanya, kalau di Asia itu land acquisition ya. Bagaimana mengakuisisi lahan dengan baik dan benar, itu ada mekanismenya, ada prosedurnya memang, sehingga yang namanya hak ulayat ya, kadang-kadang juga isunya udah melebar ke isu gender ya, isu minoritas lah ya, gender kemudian dan sebagainya ya, inklusivitas lah, itu harus diperhatikan juga itu. Nah, itu di awal-awal selalu ada mekanisme itu. Nah, itu. Detailnya akan tergantung dari pendekatan perusahaan kepada para pemilik hak ulayat ini. Itu sebenarnya juga yang harus, salah satu yang harus dikawal juga ya. Jangan sampai maksudnya ada proses yang tidak sesuai lah, kira-kira gitu. Baik, mungkin sedikit mungkin saya bisa tambahkan. Pertama ya dari Aimar. Ini mungkin pernah saya sampaikan ke Aimar tadi pas Pak Chandra sampaikan itu. Perkaya diri dengan ilmunya. Jadi ketika kita bicara itu tajam, berisi, dan kemudian mengena langsung pada poin yang ingin kita sampaikan. Dan ini saya challenge Aimar untuk menjadi salah satu penyelamat lingkungan nanti di Halmahera Utara. Nah, kemudian yang berikutnya sebenarnya begini, mungkin sedikit menambahkan ya Pak Chandra ya. Kita kan Indonesia ini ada ESG tadi Pak Chandra sudah sampaikan. Environmental, social, governance, tata kelola, lingkungan, sosial. Itu sebenarnya kita akan menuju era di mana kita dekarbonisasi, ya Pak Chandra ya. Jadi kita akan menuju era di mana kita punya target net zero emission. Ada yang tahu net zero emission tahun berapa targetnya? Tata kelolanya sedang diatur. Carbon trade dan lain-lain, sampai bagaimana caranya bahwa nanti setiap industri itu minim carbon footprint-nya. Jadi kita akan menuju era itu. Nah, kalian adalah aktor-aktornya nanti, the agent of change. Persiapkan diri kalian untuk menghadapi era itu nanti. Terus kemudian yang terakhir, ini pengalaman saya juga ini sama Pak Nurman.
Pak Chandra terkait dengan dampak sosial masyarakat. Jadi memang ada sahabat kami di beliau manajer CSR di BRMS, Pak Nurman. Beliau menyampaikan bahwa salah satu untuk mengatasi dampak sosial itu adalah bagaimana caranya kita membuat CSR yang efektif di awal. Ya, Pak Chandra ya. Jadi memang kita memerlukan mereka juga, masyarakat adat, masyarakat lokal. Kita libatkan mereka di dalam pembangunan-pembangunan atau kebutuhan-kebutuhan dasarnya mereka. Sehingga mereka juga merasa diterima. Kemudian kita pun merasa diterima di sana. Mereka merasa diberdaya gunakan. Mereka merasa bahwa mereka diorangkan. Kemudian akhirnya ketika semua itu dapat terjalin dengan baik, hubungan antar perusahaan, masyarakat adat, masyarakat ulayat, kemudian atau masyarakat lokal, sehingga nanti ketika pada waktu operasi itu dapat diminimalisir terkait dampak sosialnya. Itu mungkin yang dapat saya tambahkan ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kita waktunya sedikit lagi menuju 3:30. Satu lagi deh, satu pertanyaan lagi, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Oris Carolina Sinamora. Saya dari Teknik Lingkungan 2023. Di sini saya mau bertanya tentang, tadi ada pembahasan tentang asam. Yang saya tahu air asam itu kan menguap. Jadi sifatnya air asam itu kan sifatnya menguap. Jadi kalau memang terjadinya penguapan karena air asam, apakah mempengaruhi siklus hidrologinya? Terima kasih Pak. Boleh kasih aplaus dong. Anak baru loh, anak 23 loh. Ada lagi yang mau tanya? Satu lagi deh, satu lagi. Kalau ada yang mau tanya, satu lagi deh. Oke, saya langsung ke Pak Chandra. Silakan Pak Chandra. Ya, terima kasih. Setiap benda cair yang dipanaskan pasti nguap ya. Jadi ini juga berlaku untuk air yang sifatnya asam lah, katakan di tambang ya. Air laut, air kolam, danau, air asam di tambang kalau dipanaskan pasti menguap dan masuk dalam satu sistem siklus hidrologi ya. Nah, secara kuantitas ya. Tadi di bagian air saya nyebut ada istilahnya water balance, kesetimbangan air. Nah, itu semua harus dihitung, termasuk evaporasi itu juga harus dihitung. Ya, jadi secara kuantitatif ya jawabannya ya. Nah, kemudian secara geokimia mungkin yang menarik nih ya. Apakah kemudian air ini karena sifatnya asam kemudian kalau dia terbang ke udara berkumpul di awan terus hujannya jadi asam. Pernah dengar nggak hujan asam? Ya kan? Nah, itu kan biasanya tuh terminologi yang muncul dari reaksi gas emisi ya dari pembakaran atau dari yang lainnya ke udara berkondensasi ya membentuk partikel air yang kemudian ketika hujan sifatnya jadi asam gitu. Nah, biasanya dari udara. Nah, ini menarik nih ya. Kalau dari air asam kira-kira hujannya asam atau tidak. Nah, kita mesti melihat kalau mengarahkannya ke sana apa yang terjadi dari reaksi air asam adalah munculnya H2SO4 gitu kan. H2SO4 artinya ada kandungan S juga di sini. Ya sama dengan di udara ada SOX gitu ya. Nah, saya belum dapat nih, justru menarik nih menggelitik pertanyaannya, belum dapat nih jurnal yang membahas, saya mungkin belum membaca juga ya, jurnal yang membahas kalau air asam ini diuapkan kira-kira turunnya jadi air asam apa enggak gitu. Ya. Terima kasih, ini jadi ide buat saya belajar soal siklus geokimia air asam tambang. Makasih ya. Baik, nggak ada lagi pertanyaan? Sudah cukup mungkin saya minta Pak Chandra closing mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan ini. Silakan Pak Chandra.
Ya, pertama terima kasih untuk Pak Diki dan semua sivitas akademika di Universitas Bakri yang memberikan kesempatan buat saya ya untuk berbagi sore ini. Eh, apa? Ya, sangat menarik buat saya selalu berbicara soal pengelolaan lingkungan tambang ya. Apalagi Indonesia ini memang butuh banyak orang yang paham dari sisi lingkungan. Ya, oleh karena itu saya sering mengajak ya berpartisipasi, berperan ya, apakah sebagai profesional langsung ya atau sebagai tim pengawas katakanlah ya yang punya kepemilikan terhadap daerah asal ya atau punya concern lebih dari sisi yang lain melihatnya atau mungkin nanti ada yang ke pemerintahan gitu ya. Harapannya dengan kuliah ini bisa memberikan sedikit lah ya informasi bagaimana tambang itu harus diperlakukan, bagaimana juga pengelolaan lingkungannya ya. Sekali lagi bahwa barang tambang ini adalah barang yang suatu saat nanti akan habis. Ya. Kita mungkin masih kebagian nih, enak gitu ya, merasakan masih ada gitu. Bukan suatu hal yang ya air bersih aja sekarang udah susah ya. Gitu kan istilahnya. Barang tambang yang jelas-jelas akan habis juga pasti akan lebih susah. Meskipun saya yakin teknologi pasti akan terus menemukan cara kita untuk bertahan hidup. Tapi paling tidak kita punya concern ke depan agar lingkungan ini tetap terjaga, terutama dari kegiatan ekonomi Indonesia yang masih sangat bergantung pada barang tambang. Oleh karena itu kita ke depan harus sama-sama terus menjaga. Ya mudah-mudahan paparan singkat ini ya bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Itu aja Pak Diki. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Applause untuk Pak Chandra. Baik, anak-anak sekalian, mahasiswa baik yang hadir offline maupun online. Jadi memang tadi Pak Chandra sudah sampaikan, kita akan menghadapi era di mana suatu saat tambang itu akan habis. Tetapi yang tidak akan habis adalah ilmu pengetahuan kalian untuk mengelola lingkungan itu. Jadi persiapkan diri kalian, kalau kalian yang mau dan tertarik masuk ke dunia tambang, persiapkan diri kalian dengan pengetahuan-pengetahuan. Lahan kita cukup banyak karena kelompok usaha Bakri engagementnya cukup erat dengan kita. Semoga kalian mungkin akan menjadi salah satu orang-orang pelaku dan mungkin menjadi orang-orang yang hebat nanti di kelompok usaha Bakri terkait dengan lingkungan pertambangan. Itu saja mungkin. Terima kasih baik yang offline maupun online. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Di mana posisinya? Di sini? Ya. Oh, kasih sertifikat dulu.